agar suatu program atau kegiatan dapat dikategorikan sebagai pemberdayaan adalah tumbuh dan dimulai dari bawah. Dari bawah artinya dari masyarakat. Dan tidak ada perintah. Nah, Bu, bagaimana posisi kita sebagai apa? Kan kita bukan orang yang ada di masyarakat itu. Kita hanya bertindak sebagai fasilitator, memfasilitasi. Ketika masyarakat misalkan mau menilai permasalahan-permasalahan misalnya yang ada di kampungnya. Oke, baik, kita akan melakukan pengenalan masalah atau survei dasar misalnya, survei dasar untuk melihat permasalahan yang ada di masyarakat, misalnya gitu ya. Itu seperti apa? Kita harus cari tahu dulu masyarakatnya bagaimana. Kira-kira memungkinkan nggak kalau kita memberikan survei online? Melibatkan siapa? Melibatkan masyarakat. Jangan kalian ujuk-ujuk datang, saya mau survei, pakai survei online melalui G-form, belum tentu mereka bisa mengisi. Siapa tahu sana sinyalnya hanya edge. Wassalam kalau sudah seperti itu. Gagal program kalian, kan gitu ya. Maka yang jadi harus benar-benar melibatkan masyarakat ketika dimulai dari pengenalan masalahnya pun. Dia tidak hanya di programnya doang nih, ya kan? Dimulai dari perencanaan, bahkan sebelum perencanaan baru mau tahu masalah masyarakat itu apa, kita harus melibatkan masyarakat. Gitu. Kadang mahasiswa itu ya iya sih kegiatannya ada masyarakatnya gitu, tetapi pada saat perencanaan tuh tahu kan ya, bagaimana ada masalah terus rumbukan untuk menyelesaikan masalah apa yang harus kita lakukan. Nah, ini juga harus menyertakan masyarakat agar lebih mudah diterima. Kalau sudah diterima ya mereka harus mau tidak mau berkecimpung, ikut turut andil sampai pada tahap akhir. Jadi di dalam tahapan pemberdayaan, nih kakak-kakak tingkat kalian yang lagi semester, saya lupa, semester 6 ya kalau 2019 ya. Iya ya. Semester 6 itu sedang mengampu mata kuliah pemberdayaan 2. Jadi pemberdayaan di FKM ini ada 2, 1 dan 2, itu khusus mahasiswa promkes ya. Pemberdayaan 1 itu masih pure materi. Dimulai dari tahap 1 sampai tahap 5, 6, 7 itu di situ. Di pemberdayaan 2, ini action-nya. Jadi mereka melakukan tahap 1, tahap 2, tahap seterusnya. Sampai selesai jadi project. Jadi kakak-kakak tingkat kalian itu punya satu project pemberdayaan. Keren ya. Keren banget. Sulit banget gitu. Dalam waktu 1 semester, 2 SKS, Anda harus punya project. That's why kita cicil. Di semester 5 kamu belajar teorinya, semester 6 kamu belajar di masyarakatnya. Jadi tidak hanya omdo. Kok kayak gini kan masih omdo ya, om doang. Masih belum kebayang gimana di masyarakat. Ya enggak? Kalian masih membayangkan gimana sih di masyarakat kerja sama, bermitra dengan ini, bermitra dengan puskesmas, dengan kelurahan, dengan dasawisma, PKK, dan lain sebagainya. Semester 4 ya, PBL kan? Nah, siaplah. Masih semester 2, masih 1 semester lagi yang masih full teori ya. Nah, kalau sudah semester 4, 5, 6, 7, 8 ya udah itu lapangan semua. Nah, seru kalau belajar di FKM, seru banget bagi saya yang suka lapangan. Nggak tahu kalian yang sukanya duduk di meja cantik kayak gini ya mungkin agak keberatan ya. Ada di sini yang nggak suka turun lapangan gitu. Kira-kira. Atau yang di dalam Zoom meeting.
Bu saya nggak suka, Bu saya sukanya di rumah, belajar di rumah, mendekam di rumah, apa-apa dari rumah. Ya belajarlah untuk bermasyarakat. Karena dari jurusan kalian aja sudah ada masyarakat-masyarakatnya. Jadi kayak impossible kalian tiba turun ke lapangan tuh kayak nggak mungkin. Sesuatu yang sangat tidak mungkin. Kalau kalian ambil akuntansi, mungkin. Ya. Jadi sebelum masuk ke semester 3, pastikan kalian sudah paham nih konsep kuliah kita yang lab kita itu adalah masyarakat. Ngerti? Lab tempat praktik. Ya kan? Lab itu identik dengan tempat praktik. Gedung segede itu untuk apa, Bu? Kalau bukan untuk praktik, ya bisa, ada. Praktik di dalam gedung ada. Promosi kesehatan ada. Bikin media. Ya. Role play itu kita lakukan di sana. Teman-teman yang sudah menempuh semester 6 sudah dapat pelajaran media. Ya. Mereka bikin media, habis bikin media mereka praktik how to use. Saya bikin lembar balik. Gimana caranya lembar balik ini tersampaikan kepada audiens? Praktik. Untuk apa? Menyiapkan kalian di lab yang sebenarnya. Jadi dua-duanya jalan. Ya, oke. Berpikir habis ini, kira-kira cocok nggak ya dengan saya yang karakteristiknya seperti ini? Bu, orang introvert nggak cocok dong? Nggak semua orang introvert nggak cocok dengan pekerjaan seperti ini. Ya, tetapi usahakan kalian yang ada di sini maupun yang ada di dalam Zoom meeting ini, tidak ya kalian bisa, ya, bisa dulu. Bisa berhadapan dengan siapa? Masyarakat. Ya, karena pekerjaan kalian itu pastinya nanti akan bertemu dengan masyarakat. Baik masyarakat kecil maupun masyarakat yang lebih luas. Oke, kita lanjutkan. Menggali potensi masyarakat. Saya tadi udah bilang, di dalam pemberdayaan, ya, tidak hanya kita memberikan atau menyadarkan, tetapi kita juga harus tahu apa yang dimiliki oleh masyarakat itu. Gimana caranya kita mau melakukan ini? Kayak tadi yang saya cerita, saya mau datang ke desa A, mau survei menggunakan survei online berbasis teknologi yang which is di sana tidak ada sinyal. Nah, itu sederhana. Yang mudah kalian bayangkan, oh iya ya, nggak ada sinyal kok ya, saya mau pakai survei seperti ini. Atau kayak dulu saya PBL, ini cerita ya. Waktu saya PBL, saya dapat, kalau kalian tahu, daerah Muara Badak, tapi ujung, yang namanya Saliki. Mungkin ada orang sana yang tahu Saliki. Itu rata-rata mereka nelayan. Yang nggak pulang tiap hari, bermalam-malam ada di laut. Saya tidak pernah ketemu masyarakatnya. Ya paling ada, tapi nggak banyak. Sedangkan target kita untuk PBL 1 minimal 100 kapal. Gimana caranya? Biasanya nelayan itu kalau udah melaut, diboyong satu keluarga. Jadi mereka biasanya punya pondokan, entah di mana gitu. Begitu. Terus kalau sudah banyak dapat hasil tangkapan ikannya, baru dia pulang. Kacau nih. Kita tidak tahu lapangan saat itu. Ya, kita sudah merencanakan, bagus banget. Oh ya, oke, nanti dibagi per ini, per ini, per ini. Kita udah dapat namanya, orang-orangnya. Kan sudah biasanya di gitu ya, kita dapat nama dari Pak RT, RT 1, RT segini, RT segini, nama-namanya ini saja, kemudian kita random sampling, dapat sampling nama A, C, D, misalnya, yang harus kita sampling. Ternyata mereka tidak ada di rumah sampai, kalau nggak salah waktu itu PBL itu 1 minggu, ya, 1 minggu PBL 1. Saya tidak ketemu, saya dan tim tidak ketemu dengan orang. Kalian harus bisa berpikir, memikirkan plan B yang
juga melibatkan masyarakat, karena yang tahu masyarakat itu ya masyarakatnya. Jadi nggak bisa kalian putuskan sendiri, ya udah deh saya mau survei yang ada aja di sini, ya nggak bisa gitu. Nah, kita harus rembuk lagi dengan masyarakatnya ini gimana Bu, dengan kondisi para nelayan yang menjadi sasaran kita gitu. Nah, akhirnya kita rembuk-rembuk dengan orang desa, kepala desa dan lain sebagainya, menemukan jalan tengah, kita random ulang orang yang ada ready 1 minggu di desa itu, ngulang lagi. Ya, jadi ya begitulah. Kita nggak bisa memaksakan apa yang sudah kita planning sebelumnya. Karena apa? Kondisi masyarakat itu unpredictable gitu teman-teman. Tidak bisa kita prediksi. Kecuali Anda memang orang sana yang sudah paham. Oh, mereka ini begini, begitu, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Ya, jadi itu perlu kehati-hatian dalam melakukan pemberdayaan. Oke, menggali potensi masyarakat ini khususnya yang di pedesaan ya, dan masih perlu untuk diberdayakan dalam menggali potensi. Dan menurut saya jauh lebih mudah untuk melakukan pemberdayaan ini dengan mereka, karena mereka itu punya karakteristik yang masih solid, yang masih punya apa ya, rasa gotong royong yang tinggi gitu, ketimbang kalian ketemu orang kota. Ya. Kemudian terutama untuk merumuskan, memusyawarahkan dan menentukan prioritas pembangunan di wilayahnya, dan kemudian masyarakat masih memerlukan sentuhan tangan pemerintah. Jadi memang kita harus peka gitu ya dengan masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan sentuhan. Bukan masyarakat ya disentuh ya, enggak, tapi masyarakatnya membutuhkan bantuan. Oke, untuk membangun lingkungan atau desanya. Nah, apa saja yang bisa ditumbuhkan dari potensi? Saya bilang tadi ada sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia jelas, kita harus tahu siapa sih yang tinggal di sana, bagaimana karakteristik masyarakatnya, kan gitu. Nah, sumber daya alam, mereka itu punya potensi apa? Oh, daerah pegunungan. Biasanya jauh lebih subur ya, ketimbang yang di dataran rendah. Mereka berarti bisa menanam buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ternyata ada letak geografis. Kenapa? Kenapa ini bisa Bu ditumbuhkan? Coba bayangin kalian yang tinggal di daerah pesisir pantai. Tidak lain dan tidak bukan punya cottage, punya warung, at least. Nah, itu sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian mereka. Daerah pegunungan bagaimana? Ya bisa ya, kayak tadi saya bilang. Berarti mereka punya tanah yang lebih subur. Bisa menanam buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Dulu, gitu kan. Tidaknya mereka punya tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi. Nah, tanpa pestisida, misalnya kalian mau memberdayakan mereka untuk misalkan punya tanaman yang organik ya namanya ya, sayur-sayur organik, nah, itu bisa. Jadi kita lihat apakah memang memungkinkan. Nah, kelompokkan potensi masyarakat, sumber daya manusia, tinggi rendahnya potensi sumber daya manusia di suatu komunitas lebih ditentukan oleh kualitas. Jadi kalau kita mau memberdayakan masyarakatnya, kita itu jangan melihat oh banyak kok. Misalnya nih anggota Karang Tarunanya 500. Tapi nggak ada yang kerja cuma 5 orang.
Ya sudah, 5 orang inilah yang menjadi tumpuan. Ya, artinya mereka yang bisa, mampu. Ya kan? Jangan disia-siakan gitu. Siapa tahu dari 5 ini dilihat oleh 495 orang lainnya. Ya, jadi contoh lah gitu ya. Kemudian potensi sumber daya alam, melimpahnya potensi sumber daya apabila tidak didukung dengan SDM itu juga percuma sebenarnya. Ya, jadi kan pastikan SDM-nya juga mampu. Kemudian letak geografis ya. Nah, ini letak yang berbeda akan memberikan keuntungan masing-masing. Tadi saya bilang ya, yang di gunung bisa diberdayakan untuk menciptakan kebun sayur organik dan lain sebagainya. Ya. Bentuk pengembangan potensi masyarakat ada 8. Yang pertama community leaders, pemimpinan masyarakat. Ini ada kader, tokoh masyarakat, tokoh agama. Bisa kita jadikan potensi. Kenapa? Ya mereka lah yang berpengaruh di dalam masyarakat. Kalian itu biasanya nggak didengar karena orang lain. Kan orang lain kalau mau masuk ke suatu daerah gitu ya, kan lebih sulit ya ketimbang yang memang orang situ juga, bubuhannya juga gitu kan. Bubuhan ya. Orang Samarinda tahu ya. Kemudian community organization atau pengorganisasian masyarakat ya, di situ ada posyandu, polindes, poskesdes. Kalau di tempat kalian ada nggak sih? Masih nggak ada. Rumahnya di kota semua. Ya biasanya kalau ada poskesdes, pusban itu emang daerah-daerah yang jauh dari paskes. Kalau sekarang paskes sudah kemana-mana ya, klinik sudah tersebar. Kemudian ada community fund, dana masyarakat, ini ada dana sehat, gasolin, salin, tabulin, tabungan bersalin juga. Nah, teman-teman mungkin ada yang rumahnya di Tarakan, enggak, bukan Tarakan, sana ya Tarakan. Bukan Sebatik, kecil, lebih kecil dari Sebatik. Bukan masih daratan. Wow, kecil. Bunyu. Baru dengar, ya Allah, ya baru dengar, kasihan amat. Iya, kurang jauh mainnya ya. Jadi saya pernah ke Bunyu, saya pernah ke puskesmasnya. Saya cuma iseng sih sebenarnya, nanya-nanya gitu kan. Karena kan mereka di pulau ya, dan mereka cuma punya satu, enggak sih? Di situ ada Pertamina, punya klinik Pertamina, cuman kan kalau klinik Pertamina nggak semua orang ya punya akses gitu ya. Yang paling memungkinkan adalah puskesmas gitu. Tapi kan puskesmas kan apa ya, terbatas ya teman-teman fasilitasnya ya. Terus bagaimana dengan misalnya ibu hamil yang darurat gitu, saya harus SC atau sesar ya, operasi sesar bagaimana? Dikirim Mbak ke Tarakan. Ya, karena kan rumah sakit ininya di Tarakan, rumah sakit besarnya di Tarakan. Oh iya, terus gimana? Setahu saya kapal ya, kapal penyeberangan speedboat ya, speedboat yang gimana? Nah, itu ada jadwalnya, berjadwal, dan paling sore kalau nggak salah paling sore itu jam 3. Itu udah paling sore karena semakin malam kan gelombang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tidak ada penyeberangan yang malam. Paling sore dari Bunyu ke Tarakan maupun Tarakan ke Bunyu jam 3. Gimana orang mau melahirkan jam 8 malam dengan kondisi high risk gitu ya, karena harus SC. Gimana caranya? Ternyata mereka punya apa? Mana tadi aku ngomong? Apa Mbak punya apa? Ini dengan kondisi yang dokter saja udah tidak bisa. Mereka punya speedboat khusus ambulan. Jadi namanya ambulan air rasanya.
Jadi ambulans di sana itu bukan berbentuk mobil yang bisa bunyi ada sirinenya. Serius ini, saya juga shock. Oke, ternyata mereka punya apa speedboat ambulans. Dan itu dananya perusahaan yang membelikan. Tapi untuk bahan bakar, motorisnya, semua dari masyarakat. Jadi mereka punya tabungan yang memang untuk spend ke sana. Itu keren banget menurut saya. Karena ya mau tidak mau ya, kan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan kita nantinya. Apalagi mereka daerah tambang, daerah minyak, yang kadang kecelakaan, yang kemarin saya dengar teman saya ada yang terjadi di sana, kaki patah. Kaki patah nggak mungkin diobatin di puskesmas. Jadi mau tidak mau langsung pakai ambulans air tadi. Dan saya lihat juga ambulansnya, oh ya benar ada. Mereka standby di pelabuhan. Ya masuk waktu dipakai oleh siapapun. Iya, oleh siapapun. Gimana kalau misalkan orang itu tidak, misalnya, kan saya tanya nih, namanya saya iseng kan, gimana kalau misalnya dia tidak pernah ikut jimpitannya, jimpitan apa sih, patungannya, bayar ininya lah, boleh nggak? Boleh. Biasanya Mbak, dia bilang, kalau sudah tahu manfaatnya, dia pasti nanti ikut. Gitu. Jadi ya begitu. Sebenarnya diwajibkan, cuman kadang kan namanya pendatang kan nggak tahu ya, yang hal-hal yang seperti itu. Ya, diwajibkan. Nggak mahal kok, sebulan itu berapa gitu ya. Karena kan nggak setiap hari juga dipakai. Ya, kalau ada hal-hal yang darurat saja baru dipakai. Mungkin teman-temannya yang di sini ada orang Bunyu kali. Ya ada di mana namanya? Ada nggak? Yang ada di oh nggak ada. Oh ya. Oh oke. Okay. Ya nggak stabil. Sampai mana tadi ya? Oh, sampai dana masyarakat. Oke. Okay. Kemudian ada community material. Nah ini bahan, ya sarana-sarana masyarakat, gedung misalnya. Kalian mau mengumpulkan masyarakat ya. Kalau dulu sebelum pandemi mungkin itu bebas gitu ya. Sekarang harus berjarak, harus terbuka, harus ini dan itu gitu ya. Harus terbatas orang-orangnya. Karena di suatu desa ada gedung serbaguna atau gor, nah itu bisa dimanfaatkan ya. Itu termasuk material di dalam yang ada di dalam masyarakatnya. Nah, kalau kecil-kecilnya, contoh-contoh kecilnya ya, tadi ya ada material batu ya terkait dengan sumber daya alam ya, ini bukan punya orang, bukan. Tapi kalau orang itu mau nyumbang ya nggak apa-apa, ya itu jadi fun. Nah, hadiah. Nah, oke, kemudian community knowledge ya tentang pengetahuan masyarakatnya bagaimana. Kalian bisa menggali pengetahuan masyarakat ini di saat kalian mengenali masyarakat. Ya tadi yang saya bilang survei mawas diri namanya. Ya di dalamnya kita kasih pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan pengetahuan-pengetahuan kesehatan, kaitan dengan kesehatan karena kita ngomongin kesehatan ya. Nah, itu bagaimana? Ya. Kemudian ada community teknologi, ya, yang paling simpel kalau di dalam suatu daerah itu adalah sinyal, lagi-lagi saya bilang sinyal. Ya. Itu penting menurut saya. Kemudian teknologi masyarakatnya, ini sama Pak. Berarti ada 7 dong. Yang terakhir community decision making. Ini bagaimana peran masyarakat mampu mengambil keputusan sendiri. Karena biasanya masyarakat itu takut untuk speak up. Nah, bagi orang yang takut-takut seperti itu potensi loh buat kita. Karena biasanya pemikirannya itu oke, cuman dia kurang bisa mengeluarkan saja. Kadang kayak gitu. Jadi perlu dibantu, perlu difasilitasi untuk bisa speak up
berbicara, mengeluarkan pendapat. Oke, setelah menggali potensi, terus apa dong yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu, oh potensi mereka itu begini-begini. Mereka terletak di daerah seperti ini, yang misalnya jauh dari vaskes, tetapi di sana hanya ada polindes, sumber daya alamnya tidak ada, misalnya. Rata-rata orang yang di sana adalah pendatang. Nah, itu harus kalian tahu. Tahu begitu, apa yang harus kita lakukan? Mengembangkan masyarakat tersebut. Apa itu pengembangan masyarakat? Lembaga berganti. Nah, ya. Konsep pengembangan merupakan upaya mendorong terjadinya perubahan sosial yang sistematik terencana, dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Nah, karena ada sistematikanya, ada rencananya, ya, dan terkontrol, ada monitoring dan evaluasi. Program itu bagaimana bisa disebut terkontrol ya ketika kalian bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Ya. Pengembangan masyarakat adalah proses membantu masyarakat menganalisa masyarakat masalahnya sendiri, ya, untuk melaksanakan sebagai ukuran besar otonomi yang mungkin dan layak bagi mereka. Ya, lagi-lagi permasalahannya sampai di mana? Apa yang bisa mereka lakukan? Nah, itu hanya mereka lah yang bisa membentengi diri. Kalau memang tidak punya potensinya, ya otomatis ya tidak bisa lanjut misalnya. Itu mereka yang tahu, mereka yang paham. Oke. Untuk mempromosikan, mengidentifikasi yang lebih besar dari warga negara, individu dan individu organisasi dengan masyarakat secara keseluruhan. Jadi individu, keluarga, organisasi sampai yang lebih besar. Untuk mengenali masalah. Oke, langkah untuk mengembangkan masyarakat. Masyarakat itu diberikan kesempatan untuk menganalisis dirinya sendiri, ya, menentukan masalahnya sendiri. Jadi bukan Anda yang menentukan, Bu, masalahnya ini, enggak. Tapi dari mereka, permasalahannya ini kalian hanya memfasilitasi, memberitahu, masukan misalnya. Ada masalah A, B, C, mana yang bisa, misalkan. Yang paling prioritas, kalian hitung. Menggunakan menggunakan metode-metode tertentu kan, karena kalian yang belajar kan, metode CAR, metode USG, metode ini dan itu, menilai bagaimana keseriusannya, misalnya menggunakan USG, bagaimana bisa dipecahkan, apakah lebih mudah dipecahkan ketimbang yang masalah satunya dan lain sebagainya. Kita belum sampai sana. Ya, saya hanya memberikan gambaran saja. Ketika ada masalah 1 sampai 10, mana yang harus dipecahkan? Apakah 10-10-nya? Ya kalau kalian mampu ya nggak apa-apa. Tapi lihat lagi, ya, potensi masyarakatnya memungkinkan apa tidak. Menyusun perencanaan penanggulangan masalah. Sudah ada masalahnya. Ibu-ibu permasalahannya ada 1 sampai 10. Yang kita mau ambil misalnya nomor 3 berdasarkan perhitungan dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan dengan permasalahan A ini? Nah, kan gitu. Jadi bukan kalian yang bikin, mereka. Tapi diingat, harus kalian kontrol. Jangan sampai kalian lepas tangan, teman-teman. Memberdayakan masyarakat semua, ya udah biar mereka yang melakukan, yang nggak bisa. Kita tetap harus berjalan beriringan. Nah, bukan kalian yang di depan atau bukan kalian yang di belakang. Pemberdayaan masyarakat dan fasilitator itu bersama. Ya. Oke, kemudian menyusun diri untuk melaksanakan perbaikan tersebut. Ini udah sampai pada tahap pelaksanaan, mengorganisir diri.
pentingnya, siapa-siapa saja yang terlibat, siapa yang menjadi penanggung jawab apa, dan lain sebagainya. Digali sumber daya yang ada di dalam masyarakat sendiri. Tadi saya sudah menjelaskan potensi apa saja yang mungkin bisa digali. Tujuan pengembangan masyarakat menumbuhkan rasa percaya diri ya, jelas karena merasa terlibat. Saya dilibatkan di dalam sebuah proyek. Kan berarti, oh ya berarti saya ini berguna ya. Kan paling tidak seperti itulah teman-teman. Kalian misalnya dilibatkan sama dosen nanti ya. Biasanya itu dosen minta beberapa orang untuk terlibat dalam proyeknya. Berarti kan dipercaya nih. Oh, mungkin dosen itu merasa saya mampu, walaupun nggak tahu juga, gitu kan. Kadang kan gitu. Yang penting kita percaya diri dulu, gitu ya. Urusan bisa enggaknya itu berjalan dengan waktu, insya Allah. Kalau kalian percaya dan mampu, bukan mau, at least mau dulu, itu mampu kok. Gitu. Ya, masalahnya sekarang mau aja kagak. Nggak ya, canda. Timbul rasa bangga, semangat, dan gairah kerja ya, karena tadi ya merasa, oh oke, saya dipercaya, berarti saya harus bisa melakukan yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Walaupun kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, which is mendekati ekspektasi. Tingkatkan dinamika masyarakat untuk membangun. Ingat, dinamika kemarin dibutuhkan untuk minggu lalu saya udah menyentil masalah dinamika. Untuk apa dinamika kelompok? Ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ada yang mengkritik. Kan dinamika. Untuk apa? Sama-sama untuk setuju dalam satu pola pikir. Ada lagi? Untuk belajar. Ada masalah, belajar. Memecahkan permasalahan sehingga jadi satu. Nah, sama. Tapi harus belajar dulu mana sih yang benar dipertimbangkan. Mana yang lebih mudarat gitu kan, mana yang lebih manfaat. Oh, ternyata lebih banyak manfaat yang ini. Nah, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu jelas. Pemberdayaan intinya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, upaya pemberdayaan masyarakat melalui siklus pemecahan masalah. Coba kalau kalian lihat dari skema ini, dari siklus ini, startnya mulai dari mana? Ya, jelas. Apapun programnya, dimulailah dari identifikasi masalah dan penyebabnya. Kita itu ada di fasilitasi. Kita itu fasilitator. Jadi kita itu ada di sini, tapi tidak di dalamnya. Kita bukan orang yang ada di dalam untuk mengidentifikasi, untuk merumuskan, untuk menetapkan, tidak. Tetapi kita hanya di luarnya untuk mengendalikan ini berjalan dengan benar. Which is untuk ini berjalan saja. Nah, itu bisa. Ya. Jadi kita tidak ada di dalamnya. Ini semua yang melakukan masyarakatnya. Dimulai dari identifikasi masalah dan penyebab, kemudian tadi merumuskan alternatifnya, walaupun kita memfasilitasi ibu-ibu bagaimana, ya kan? Bisa nggak Bu kira-kira melakukan ini dan itu, sedangkan potensi kita tidak sampai di sana, misalnya. Memungkinkan nggak dengan SDM yang sangat terbatas, kemudian menetapkan dan melaksanakan. Jadi sudah do action-nya, tadi membagi-bagi. Siapa menjadi PJ, siapa yang melakukan ini, apa yang dilakukan, itu sudah harus jelas di sini. Kemudian evaluasi dan monitoring juga tetap oleh mereka. Mereka yang mengawasi apakah memang sudah sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan tujuan-tujuan kita. Nah, itu tetap masyarakat. Kita hanya mengingatkan ibu-ibu, jangan lupa nanti dimonitoring ya, atau Bu nanti dilihat lagi kalau misalnya bikin kebun sayur organik,
tiap hari apa misalnya, ibu-ibu harus melihat perkembangan sayurnya misalnya, berapa senti lebarnya, berapa senti tingginya, misalnya seperti itu. Hanya diingatkan, tapi bukan kalian yang melakukan, ibu-ibunya yang melakukan, kan gitu. Setelah itu sudah dimonitoring, kita evaluasi selama 1 bulan, 2 bulan, tergantung. Ya, kalian tergantung berapa lama kalian menentukan waktu. Karena tujuan yang baik itu harus yang smart. Smart. Apa smart? Apa smart? S, spesifik. Apa itu spesifik? Detail, apa lagi? Sesuai, spesifik, apa sih? Ya, pas gitu ya, ukurannya. M, mencari tujuan harus smart. M apa? Yang pintar saya. Kalian? Mencari yang di Zoom meeting. Bantu teman-temannya. Terukur. Ya, apa? Ini kepanjangannya? Measurable. Terukur. Tujuan itu harus terukur. Terukur yang seperti apa? Ya, kayak tadi misalnya, mau membuat kebun sayur organik. Berapa hektar? 3 hektar. Terukur. Ada ukuran pastinya. A. Achievable. Ini kan dapat dicapai. Belum sampai sini sih pembelajaran kalian, saya kasih tahu aja biar kalian nggak pakai. Dapat dicapai. Jangan bikin tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hei, presiden aja nggak bisa. Ya? R. Relevan. Harus relevan. Masuk akal. Ya kan? Ya nggak? Relevan itu masuk akal. Time bond. Terakhir. Time. Ada waktunya. Mau bikin 3 hektar dalam waktu 2 hari. Saya pertanyakan, how come? Kan nggak masuk akal. Lagi. Dapat tercapai? Tidak mungkin. Ya, minimal 1 tahun. Nggak relevan lah mau bikin 3 hektar kebun, masa dalam 2 hari. Ya. Gitu. Nah, sebuah tujuan program itu adalah, ya silakan. Itu adalah indikator kalian dalam melakukan evaluasi. Kalian membuat tujuan A, B, C, D, E, F. Meningkatkan pengetahuan, mengukur kemampuannya, pengetahuannya, Bentuk evaluasi. Ada nggak peningkatan pengetahuannya? Meningkat nggak kesadarannya, kemauannya? Bisa nggak mereka melakukan? Nah, kan gitu. Tujuan saya mau membuat terampil. Oke, kemarin kakak kita lihat terampil dalam menjahit sendiri masker kain. Berapa banyak yang dia hasilkan dalam 1 minggu mereka praktek. 1 hari 1. 7 hari 7. Masuk akal. Nah, oke, kita lanjut. Indikator hasil pemberdayaan masyarakat itu ada apa? Input, proses, output, outcome. Ya. Boleh nggak Bu kalau sampai output aja? Boleh. Ya. Karena
yang paling memungkinkan untuk kita ukur output. Inputnya dari proses apa? Perencanaan. Perencanaan pun butuh evaluasi loh teman-teman. Ya, kayak tadi yang saya bilang yang waktu saya PBL, saya sudah merencanakan di kampus dengan program yang seperti ini dan ini. Sampai di sana, so perlu dievaluasi lagi. Cocok nggak cara saya? Nggak cocok. Ulang lagi dari awal. Kita mulai lagi dengan perencanaan. Oke, proses, yaitu kegiatannya sudah. Ya. Do action-nya ada di sana. Yang ketiga, output. Hasil monitoring dan evaluasi sementara dari tujuan kalian itu ada di output. Peningkatan pengetahuan. Itu tujuan saya. Meningkatkan pengetahuan masyarakat. Outputnya apa? Pengetahuan mereka meningkat. Dengan cara apa kalkulasinya? Misalnya menggunakan kuesioner, pre dan post test. Sebelum pengetahuannya bagaimana, setelah treatment pengetahuannya bagaimana. Terukur, iya. Output. Outputnya ya dengan pengetahuan itu, ya dengan adanya pengetahuan ibu yang baik, ya setidaknya nanti bisa meningkatkan sikap dan lain sebagainya. Ya, itu based on teori biasanya kalau outcome. Lanjut pada kemandirian masyarakat, ya ada kemandirian material, intelektual, dan manajerial. Jadi jangan salah ya teman-teman, tidak hanya kita manfaatkan materinya, tetapi juga intelektualnya sampai di mana. Jangan sampai kalian membuat apa ya semacam sosialisasi misalnya ke masyarakat yang berpendidikan menengah ke bawah menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Agak ngerti, Bun. Ngomong ngopo itu. Kan gitu. Jadi harus yang masuk akal. Kalau kalian masuk ke mana, kalian sesuaikan bahasanya seperti apa. Nanti masuk ke masyarakat yang seperti apa, harusnya seperti apa. Itulah fungsinya kita mengenal masyarakat. Jadi di dalam pemberdayaan, ada satu sesi untuk mengenal dulu masyarakatnya. Ya, jangan ujung-ujung kita mau bikin program A, B, C, D. Kalau kita tidak kenal siapa mereka, bagaimana mereka, karakteristiknya seperti apa. Data itu bisa kita dapatkan, misalnya dari kelurahan, Pak RT, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan ada tuh data-data penduduk ya, itu bisa kita kenali dari sana. Oh, ternyata karakteristiknya seperti ini. Ya, oke. Kemandirian manajerial, nah ini juga penting loh teman-teman. Ada orang yang dianugerahi ya untuk memimpin, untuk memanage, mengatur. Ya, ada juga orang yang tidak bisa memanage, tapi dia suka kalau misalnya ya udah disuruh aja gitu. Ya, kalau tipikal saya, ternyata saya seperti itu. Saya tidak bisa memanage, tapi ketika ada manajemen yang baik, saya bisa mengikuti. Paham? Saya tidak bisa memanage dengan baik. Saya bukan orang manajerial. Saya tidak bisa jadi pemimpin. Tetapi saya kalau bekerja, bisa bertanggung jawab atas manajemen yang sudah mereka bangun. Nah, gitu. Tipikalnya. Jadi lebih baik saya disuruh daripada saya menyuruh. Gitu. Saya akan kerjakan sesuai dengan timeline-nya. Oke, bisa. Kalau saya disuruh bikin, kapan timeline-nya? Saya nggak sanggup. Saya bukan orang manajerial. Saya orang lapangan soalnya. Saya adalah orang lapangan. Makanya ketika ada pekerjaan di lapangan, kalau dari dosen dulu ya, saya suka banget. Sampai ke ujung dunia saya kejar. Saya pernah praktek disuruh daerah-daerah sini aja. Saya perginya ke Lempak. Bukan Lempak ya. Sana Bukuan, sebelum Bukuan, Palaran. Saya sampai ke puskesmas Palaran. Nggak tahu ngapain. Suka aja gitu. Kayak, nggak pernah deh. Kayaknya ke Palaran, dicoba ke sana, ternyata masalah banyak. Nah, itu keuntungan kita. Ya,
semakin jauh dari pantauan kota gitu ya, padahal mereka masih masuk ke Samarinda, why not ya. Nah ini konsepnya, kalau pemberdayaan itu ya dari tidak peduli, ya, makanya karakteristik kita sekarang itu kan ada di tidak peduli. Sehingga kalau tahu mereka ada masalah di dalam masyarakatnya, at least dia tahu permasalahan besar yang bisa diatasi, dia bisa peduli. Kemudian kalau ada perencanaan program dia bisa ikut. No, bukan bisa. Mau ikut. mau ya, mau. Itu masih mau. Dan kemudian alhamdulillah kalau dia mau, kemudian benar-benar terlibat sampai berperan aktif. Itu tujuannya. Nah, kalau di dalam pemberdayaan. Boleh nggak Bu kalau nggak sampai akhir, sampai berdaya? Boleh. Mau saja itu sudah sebuah tujuan. Ya kan? Kan ada 3 tadi. Kesadaran, kemauan, dan kemampuan itu sudah sampai sini. Terlibat, berperan aktif, dan berdaya. Ya. Dari tidak berdaya jadi berdaya. Maunya seperti ini. Oke, ini sasaran pemberdayaan masyarakat ada itu 2, 3, 4, 5 poin. Ya. Ya, tadi saya bilang dari individu juga bisa meningkatkan pemberdayaan diri kalian dulu untuk mau makan sayur dan buah setiap hari, untuk tidak merokok, untuk aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Dari diri kalian dulu. Kemudian ke keluarga, sampai organisasi masyarakat, masyarakat umum, dan kelompok masyarakat. Kalau ini terlihat ya, mudah ya kelihatannya. Itu sulit. Diri kalian aja untuk berdaya itu sulit. Bayangin untuk memberdayakan masyarakat. Ya, masyarakat itu susah-susah gampang sih. Ya, ada masyarakat yang memang mau dan bisa langsung. Kita kasih tahu sekali, selesai. Ya. Potensi untuk pemberdayaan yang dimiliki keluarga, ada SDM dalam keluarga, nilai dan fungsi keluarga, ya, sarana dan prasarana, privilege, kalau orang sekarang bilang mah, ya kan? Privilege keluarga, ya, kemudian pengetahuan dan teknologi yang dimiliki keluarga, kegiatan atau perilaku dalam keluarga. Ya, ada perilaku-perilaku tertentu yang menguntungkan. Nah, orang tuanya yang suka pelesiran misalnya, ada orang tua yang suka olahraga, ada orang tua yang suka berkebun, nah itu privilege loh buat kita, buat beraktivitas fisik setidaknya, ya. Tapi kadang ada orang tua yang rajin kayak gitu, anaknya juga mageran gitu, saya juga heran kok ya nggak terpengaruh gitu loh, mau orang tuanya jungkir balik, ya anaknya juga rebahan gitu ya, ya itu ada. Ya berarti dari dirinya sendiri pun belum berdaya. Tidak berdaya. Oke, potensi yang dimiliki masyarakat, ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, kader. Nah itu salah satu bentuk pemberdayaan yang paling nyata yang masih ada, yaitu kader. Ya. Organisasi kemasyarakatan, ya masih lah, dikit-dikit, nggak semua daerah punya ya. Kemudian dana, sarana, material yang dimiliki masyarakat, pengetahuan teknologi, ya tadi sudah kita jelaskan, kegiatan dan sistem yang berkembang di masyarakat. Kegiatan rutin misalnya ada di masyarakat kayak yasinan, apalagi sih kalau di tempat kalian sih yang pendanaan itu, ya gitu-gitu, itu tuh potensi teman-teman. Jadi waktu itu saya pernah, bukan saya sih yang jadi pembimbing waktu itu, tapi saya pernah dapat itu mahasiswa 2017 kalau nggak salah, dia PBL-nya di Bukuan. Nah ternyata di sana itu punya ini loh, apa sih kayak gamelanan gitu. Nah, jadi dia menggunakan sarana gamelan itu untuk edukasi kesehatan. Jadi isi dari gamelanan itu edukasi kesehatan. Dan itu sudah kemarin itu sudah sampai ke tahap apa gitu, menang apa gitu saya lupa. Yang jelas dari PBL itu kan
pasti ada kegiatan yang paling wow gitu-gitu, ada biasanya. Nah itu kemarin dia menang. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh yang kalian harus cari tahu. Siapa tahu nanti di pas saat rebanaan gitu kan sambil memberikan edukasi. Nah itu kan salah satu media ya menurut saya, cara dan media yang efektif lah gitu. Kalau kalian tahu kayak yang apa sih orang Banjar tuh yang pakai gendang juga, hapsi itu masih sholawat dan lain. Ada orang Banjar yang dia sambil ngomong sambil dia ngadihin. Nah itu juga salah satu bentuk yang bisa ya kalau ada ya, lagi-lagi jangan diada-adakan. Oke, organisasi masyarakat ya pastinya ini pemberdayaan itu tidak mungkin lepas dari organisasi masyarakat seperti LSM, ya, NGO ini, Karang Taruna, Polindes dan lain sebagainya yang ada di masyarakat. Jadi selain kita lihat potensinya apa saja, kita juga harus tahu organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah tersebut. Bagaimana Bu ketika organisasi itu tidak aktif? Itu potensi. Tidak aktif tetapi sudah ada. Apa yang bisa mengaktifkan kembali? Memampukan mereka untuk aktif kembali. Itu salah satu bentuk pemberdayaan. Ini peran serta masyarakat dalam UKBM, unit kegiatan berbasis masyarakat. Ada SDM, ada sumber daya lainnya, sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, ini bentuk-bentuk pemberdayaannya. Ya, sekarang ada BKB, BKL, BKB, lansia, balita, remaja, BKR. Ya, yang sedang digalakkan. Inti dari pemberdayaan adalah adanya partisipasi masyarakat. Nah, ini yang penting ya. Definisi partisipasi adalah keikutsertaan seluruh anggota, individu kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, dan menggerakkan, melaksanakan upaya kesehatan. Jadi, keikutsertaan. Yang mungkin tahun 90-an ya, gampang mencari partisipasi masyarakat itu enggak sulit ya. Kalau sekarang mau diancam kayak apapun ya nggak peduli. Dulu diancam sedikit takut ya orangnya. Berupa tindakan inisiatif dari keluarga atau masyarakat dibimbing oleh pola pikir sendiri. Saya terkeluar ya. Oh iya. Sudah terganti loh saya. Pantesan kok enggak. Ada tinggal dikit nih. Udah saya bacain aja ya. Tapi enggak. Halo, teman-teman? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oh, masih terdengar ya. Oke, kemudian ada tolak ukur partisipasi masyarakat itu yang seperti adanya penerimaan. Jadi tolak ukur dari partisipasi berupa penerimaan dari masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Saya bilang kalau ada adat istiadat, budaya tertentu yang memang sudah dari awal tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kalian, skip. Karena sudah pasti tidak akan diterima. Diterima aja kagak, apalagi mau ikut, nggak mungkin. Ya, udah connect lagi ya? Enggak ya, tetap nggak connect ya. Sudah habis materi saya, beneran nih. Nggak bohong saya. Ya, saya udah menyelesaikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita ketemu minggu depan dalam kondisi yang... Oh, ada mana? Oh iya. Ibu tadi kan ngomong kalau misalnya pemberdayaan itu harus beriringan, maksudnya dari kita ke masyarakat juga harus beriringan. Iya. Terus bisa kayak suatu kegiatan itu nanti ada waktunya, bukan kemudian kita melakukan misalnya 1 sampai 2 bulan. Iya. Jadi kata Ibu tadi kita harus bertanggung jawab atas masyarakat tersebut. Jadi misalnya waktu kita untuk melakukan
sebuah kegiatan yang sudah habis, apakah kita harus tetap bertanggung jawab atas kegiatan yang kita lakukan? Oke, sudah habisnya harus jelas. Sudah habis sampai di tujuan awal atau itu merupakan sustain, berkelanjutan. Ya, apakah berkelanjutan? Sebenarnya tujuan pemberdayaan itu ketika kita udah hengkang, get out, cabut, itu masih tetap dilaksanakan. Itu sebenarnya. Jadi walaupun tidak ada kita di dalamnya, itu harus tetap berjalan sebenarnya. Tetapi terkadang masyarakat itu lupa, mbaknya udah nggak ada kok, udah bubar. Nah itu belum mencapai sustain, belum sampai pada sustainable-nya, berkelanjutannya. Jadi boleh banget misalnya. Tapi kalau sudah sampai tujuannya ya, sudah sampai akhir pada saat evaluasi, ya namanya sebuah program, tidak mungkin tidak lain kita mencapai sampai dengan tujuan kita dengan cara evaluasi. Dari situ kalian mau pergi, silakan. Masyarakat masih mau melanjutkan, ya sangat bagus, sangat baik. Ya kayak yang kemarin yang si gamelan itu lanjut karena pihak kades kelurahan, Pak Lurahnya itu menyambut dengan baik. Jadi beberapa kegiatan masyarakat yang misalkan ada si gamelan tadi gitu ya, dipanggil untuk perform. Ya, itu salah satunya adalah isinya adalah mengenai kesehatan. Nah, itu kan udah di luar tanggung jawab anak-anak PBL ya. Udah ini, ya itu boleh begitu. Ini nggak masalah. Kalau kita dikasih waktu 1 bulan, dimulai dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi, ya sudah jelas harus punya tujuan yang smart tadi. Nah, harus bisa dicapai dalam waktu 1 bulan. Gimana caranya? Setelah 1 bulan masih berjalan, antara dua, kalian yang tidak bisa memanage kegiatan, atau ada yang salah dengan tujuannya. Yang saya bilang tadi, mau bikin kebun 3 hektar dalam waktu 2 hari, kan tidak masuk akal. Berarti ada yang salah dengan tujuan kalian. Oke? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan teman-teman yang mau tanya di grup di tim online. Dan di online cuma 38. Tadi harusnya berapa? 48. 43. 5 orang nggak ada. Nggak apa-apa. Paling ya nanti kalau nggak hadir ujiannya B. Yang lain yang hadir A. Amin kek. Oh, begitu. Saya kan nggak dengar. Ya, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan. Semangat belajar. Gampang aja kok. Cuman pemberdayaan, advokasi, bina suasana, kemitraan, sejarah, konsep Promkes. Kecil lah ini. Ya, bisa, easy. Apa? Nggak tahu. Nah, makanya saya mau lihat dulu gimana caranya. Saya nggak tahu apakah harus Google Form atau bagaimana. Kalau Google Form ya seperti biasa Google Form. Bisa kalian cari di Google tapi tidak dengan jawaban. Ya, sudah pernah ujian dengan saya kan, udah tahu tipikal kan, ya udah. Nggak bisa dicari di Google ya. Ya pendapat sendiri tapi masuk akal. Kalau nggak masuk akal ya juga nggak saya kasih nilai bagus lah. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi semester depan. Nah, iya kan? Ini masuk UTS, Ibu. Oh iya ya. Ya maksudnya kan habis UTS kan udah nggak ketemu saya lagi, dosen lain lagi. Ya kan? Bu Rina kan habis ini. Nah, ya sudah. Jadi minggu depan udah Bu Rina, habis Bu Rina Bu Nur ya. Kalau nggak salah. Atau Bu Riza, saya lupa. Pokoknya 3 dosen kan. Bu Nur rasanya. Bu Riza komunikasi ya kan.
Saya komunikasi kan enggak, alhamdulillah. Jadi ya benar, habis UTS kita ketemunya semester depan, insya Allah kalau lulus ya. Lepas nggak tahu, siapa tahu tiba-tiba ada major yang tidak, ya insya Allah lulus semua. Asal nggak nyontek ya. Nah, kalau ada yang nyontek, seperti biasa nilai saya bagi 2. Saya gampang kalau menemukan orang yang nyontek atau enggak, kelihatan. Dan jangan kira saya nggak baca jawaban kalian yang ngawur itu loh. Saya baca satu-satu. Dan saya ingat, kayaknya ada yang nulis ini deh tadinya. Itu ke, nggak tahu di kelas ini atau di kelas sebelah ya, ada yang kayak gitu. Sampai saya diprotes. Kenapa nilai saya segini, Bu? Ya, saya susun aja jawaban dia dan jawaban yang sama. Dan benar-benar sama. Beda kata sambung. Tahu kata sambung ya? Saya dengan diganti melalui. Makanya saya tuh orang yang ini kayak pernah baca gitu. Saya cari lagi, oh ya ada. Saya bagi 2 nilai. Dan dia tidak ada permintaan maaf, tidak ada apa ya, kayak misalnya, Bu saya nggak nyontek, atau kan biasanya membela diri gitu ya. At least membela diri nggak ada. Jadi saya pastikan dia nyontek. Karena dia melakukannya dengan sadar. Kayak nggak ada di kelas ini ya, berarti kelas sebelah. Ya, saya kelas sebelah itu takut sekali dengan saya. Sering kedapatan sama saya. Kelas B emang lebih B. Nggak tahu ya. Benar. Beda banget kalau kalian gini kan enjoy ya, enjoy your class gitu. Di sana tuh benar. Saya pernah ketemu juga di Zoom meeting, tiba-tiba chatting yang tidak mengenakan saya usir dari kelas. Jadi kasus-kasus itu banyak saya temukan di kelas B. Nggak tahu deh, di kelas A, pernah nggak ya ke gap saya gitu. Ya, balaknya kena balaknya mereka gitu. Ya B ya, balak. Ya gitu deh. Jadi hati-hati. Tugas apapun itu, kalau copy paste saya baca semua. Saya orang yang teliti dalam mencari permasalahan. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Minggu depan jangan lupa belajar. Advokasi termasuk ya, karena Bu Rina kemarin titip untuk memberikan soal. Oke, nggak masalah. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak kata-kata saya yang tidak berkenan, ataupun sikap saya yang tidak berkenan bagi kalian semua. Insya Allah ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Sehat-sehat semua, jangan sakit, mau UTS ya, minggu UTS. Hah? Yang online, yang offline. Oh ya, pokoknya ya apapun itu, kalian harus dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selalu.